Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin ya. Yang kalau sebelumnya adalah tenaga air ya. Jadi seperti biasa, jadi tidak akan saya jelaskan semua. Nanti silakan bapak-bapak semuanya rangkum dan kemudian jawab pertanyaannya di soal materi tenaga listrik tenaga air dalam bentuk bloknya. Nanti link bloknya silakan dikumpulkan di tugas di Headlink ya. Nah, di sini tenaga angin adalah solusi energi terbarukan yang hemat biaya untuk membangkit listrik tenaga angin dapat secara dramatis mengurangi dampak lingkungan yang terkait dengan daya yang dihasilkan dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Produksi listrik merupakan salah satu sumber emisi karbon dioksida CO2 terbesar di Amerika Serikat. Nah, dengan demikian, adopsi teknologi pembangkit tenaga angin ini telah menjadi cara utama bagi Amerika Serikat untuk mendiversifikasi portofolio energinya dan mencapai tujuan yang dinyatakan untuk mengurangi 80% emisi gas rumah kaca ya pada tahun 2050 ya. Jadi manfaat pembangkit listrik tenaga angin ini termasuk dalam risiko bahan bakar tidak ada emisi karbon dioksida dan polusi udara ya. Jadi tidak ada produksi limbah berbahaya dan tidak perlu penambangan, pengeboran atau transportasi bahan bakar. Nah, struktur dari ladang angin ini diilustrasikan pada gambar berikut. Ya, jadi untuk merancang baling-baling ini juga ada desain sendiri ya. Kemudian ada ini eh, pasti ada tower dan kemudian ada ini eh, substation, wind farm banget di sini. Kemudian transmisi sistem ya, kemudian penyalurannya ke rumah-rumah warga seperti itu. Dan di sini ada fiber optic communication-nya juga ya. Selain aplikasi skala yang lebih besar ini, ada sejumlah aplikasi yang lain untuk turbin angin seperti aplikasi skala menengah pada jaringan terisolasi dan menggunakan off-grid untuk memompa air dan menyediakan jumlah listrik yang lebih kecil untuk aplikasi pengisian baterai yang berdiri sendiri ya. Nah, kemudian nanti ada di sini ada proyek energi angin ya, lebih layak secara finansial ya di daerah berangin ya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa potensi daya dalam angin terkait dalam kubus kecepatan angin ya. Namun, kinerja produksi daya turbin angin ini praktis biasanya lebih proporsional dengan kuadrat dari kecepatan angin rata-rata ya. Nah, perbedaannya diperhitungkan oleh karakteristik konversi aerodinamis, mekanikal, dan listrik dan efisiensi turbin angin ya. Ini berarti bahwa energi yang mungkin dihasilkan oleh turbin angin ini akan meningkat sekitar 20% untuk setiap peningkatan 10% dalam kecepatan angin ya. Nah, kemudian nanti teknologinya seperti apa? Nanti bisa dibaca di buku yang PDF yang sudah saya berikan kemarin ya. Itu masih ada lanjutannya. Jadi di sini ada em, aplikasi off-grid-nya seperti ini ya. Nah, ini di Kanada ya. Kemudian ada aplikasi on-grid ya. Kemudian ada isolate grid ya. Nah, ini juga di Kanada. Nah, Kanada ini dia energi anginnya atau tingkat barometer untuk anginnya dia sangat tinggi ya. Jadi memakai semuanya adalah tenaga angin di sana. Kemudian ada central grid ya, central grid. Nah, di sini
seperti ini ya. Kemudian eh, klasifikasinya tadi ya. Ada skala utilitasnya dari turbin besar, ada skala industri, turbin berukuran sedang, dan skala perumahan turbin dengan skala kecil ya. Nanti silakan dirangkum ya. Dan di sini ada karakteristiknya untuk energi angin, yaitu ada sumbu horizontal, sumbu vertikal ya, seperti itu. Nah, seperti ini udah desain pembuatannya seperti apa gitu yang bagus ya. Kemudian di sini juga ada lagi, ada klasifikasinya ya. Kemudian ada elemen utama turbinnya, kemudian ada rumusnya ya, desain turbin yang sederhana dengan rasionya ya. Kemudian koefisiennya juga rasio kecepatan anginnya dan seperti itu ya. Semuanya sudah diperhitungkan di sini ya. Dan di sini juga komponen-komponennya itu apa aja ya. Di sini ada pitch, rotor, bin director, ada blade, ada brake, ada remnya juga ya. Jadi ada yaw motor, ada high speed shaft, ada eh, anemometer juga di sini, ada gearbox, ada generator seperti itu. Ya, nah ini seperti ini. Nah, juga di sini ada material dan komponennya ya. Nah, kemudian ada aspek kelistrikan pada turbin angin, yaitu ada generator DC dan generator AC-nya itu seperti apa, dan kemudian generator mesin sinkron, ya. Kemudian ada mesin induksi tiga fase, nah sudah masuk ke tiga fase, ya. Nah, kemudian di sini juga ada, ya, diagram turbin angin ya, seperti ini. Kemudian ini lokal kontrolnya untuk turbin anginnya ya. Nah, silakan nanti soal yang ini dikerjakan ya. Dan untuk pengerjaannya langsung aja di blok dan silakan merangkumnya yang tadi ya, yang untuk poin-poinnya ya dari halaman yang paling atas tadi sampai yang halaman 80 tadi ya. Ya, jadi silakan ini nanti bapak-bapak silakan dirangkum di blog ya, dibikin blognya ya, silakan bisa di screenshot dipotong untuk ininya foto-fotonya itu juga nggak apa-apa, masukkan di blog ya, halaman 4 sampai 80 ya, nanti silakan dibikin blog dan soalnya dikerjakan ya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf ya. Kita akan berjumpa minggu depan, itu insya Allah kita akan berjumpa lewat Teams ya. Jadi kita bisa berinteraksi ya. Kemudian untuk persiapan nanti UTS-nya seperti apa. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.